Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Di sana Anda bisa membaca kurikulum vitae saya dan blog-blog inspiratif yang sudah saya buat. Atau kalau Anda ingin belajar platform digital yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di fanpage. Baik teman sekalian, kita akan masih membahas tema-tema jurus-jurus jagoan komunikasi offline dan online ya. Kali ini kita akan membahas agak secara global ya. Kita agak menyeluruh ya, agak holistik ya, yaitu 5 langkah mempersuasi baik di offline maupun online. Jadi kalau kemarin bagian ke-5 sampai dengan ke-7 ya, 5, 6, 7 itu lebih banyak kita lakukan secara langsung ya, kopi darat ya. Tapi ini bisa dilakukan untuk kopi darat juga bisa, tapi untuk membuat konten tulisan di media massa, di media sosial itu juga bisa ya, bisa untuk tulisan ya. Oke teman sekalian, jadi ada 5 langkah ya, 5 langkah dalam mempersuasi baik lewat offline maupun online. Jadi yang pertama ya, dari strategi yang pertama adalah lakukan namanya strategi personalisasi ya. Apa itu strategi personalisasi? Jadi personalisasi itu seperti yang kita lakukan pada bagian ke-7 dan 8. Ya, jadi dalam berkomunikasi itu kita memperhatikan dulu bagaimana personalitas seseorang, ya, baru kita tentukan konten komunikasinya. Nah, kalau di media sosial, maka berarti ketika Anda sekali menulis di media sosial, maka konten Anda akan dipelajari baik orang yang tipe rasional atau tipe analitik ya, dan tipe perasa yang dia lebih suka impresi. Maka ketika Anda menulis di media sosial ya, itu Anda harus ada hal-hal yang sifatnya data, argumentasi, teori ya, tapi juga harus ada impresinya. Ingat ya. Jadi dua-duanya harus ada. Karena yang Anda hadapi adalah ada banyak tipe di sana. Ya, pembaca medsos ada. Tapi kalau Anda hanya ketemu di kopi darat ya, langsung ketemu fisik, face to face dengan orangnya, maka personalisasinya Anda gunakan seperti yang sudah kita pelajari pada bagian 7 dan 8 ya, bagian yang 8. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda ingin mempersuasi orang lain ya, setelah Anda bisa mempersonalisasi orang itu, maka buatlah sebuah perbandingan ya, perbandingan kontras istilahnya ya. Jadi harus ada perbandingannya. Orang sangat suka dengan perbandingan ya. Misalnya Anda menawarkan, seperti saya seorang trainer menawarkan training, maka Anda berikan perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan. Ya, Anda berikan datanya. Jadi ada pre-test dan ada post-test. Selalu kita berikan seperti itu. Sebab nanti para pelanggan itu akan membandingkan antara pre-test dan post-testnya. Ini contohnya ya. Jadi tentunya kalau pelanggan yang baru, Anda tunjukkan global dari pre-test dan post-test pelatihan-pelatihan portfolio Anda sebelumnya. Ini seperti itu contohnya. Jadi sesudah dan sebelum ya. Kan banyak sekali itu tayangan di media sosial, iklan-iklan kan banyak. Misalnya pembersih toilet. Biasanya kan ada film sebelum dibersihkan pakai alat pembersih dan sesudah dibersihkan pakai alat pembersih.
Jadi tanpa banyak bicara, hanya dengan melihat membandingkan antara sebelum dan sesudah itu, maka orang sudah tahu kualitas sebuah produk. Ya, seperti itu. Kemudian bisa juga membandingkan dua kualitas. Ya. Dua kualitas itu terkadang sama-sama produk kita sendiri. Contoh begini, ya, perbandingannya begini. Misalnya kita mau menjual rumah pada seseorang. Maka Anda jangan langsung dari rumah yang sebenarnya ingin Anda tawarkan itu jangan diajukan dulu. Ya. Tapi ajukan dulu dagangan rumah Anda, ya, yang kualitasnya lebih rendah. Ya, tentu saja kan penampilan juga nggak menyenangkan kan gitu ya, karena harganya lebih murah. Ya. Tunjukkan dulu, ya. Nanti dia akan memberikan komentar ya. Baru setelah itu baru Anda tunjukkan yang sebenarnya memang tadi mau Anda tawarkan, yaitu rumah yang lebih mahal. Maka orang otomatis dia akan langsung, karena melihat perbandingan itu, tentu saja yang rumah yang lebih bagus itulah orang akan dipilih, karena dia melihat perbedaannya jauh lebih bagus. Ya, jadi yang kedua, orang sangat suka dengan perbandingan. Ya. Nah ini intermezzonya ya. Ini dulu saya selalu nyarankan ya, kalau Anda mau nemui calon ya, orang yang mau ditembak ya, dari calon Anda gitu ya, mau mau diminta jadi pacar begitu, maka Anda jangan mengajak orang yang lebih ganteng dari Anda ya. Jadi Anda cari teman yang ya kira-kira menurut Anda lebih ganteng ya. Nah, nanti sehingga nanti si orang yang ingin Anda sasar ya, ceweknya tentu akan melihat Anda lebih ganteng kan, seperti itu ya. Ya, itu contohnya juga. Jadi orang suka dengan perbandingan ya. Kemudian yang ketiga, berikan konteks yang penting. Nah, ini kita bicara konteks lagi ya. Seperti ketika kemarin kita bahas tentang face reading, mempelajari sifat dari wajah. Kalau Anda ketemu dengan tipe wajah yang bulat, maka Anda bisa membawa konteks ya. Apa yang maksud konteks maksud saya ya, konteks. Jadi konteks itu bisa Anda kaji dari klien Anda ya, dari komunikan Anda. Jadi setiap orang itu mempunyai konteks ya, mempunyai fokus konteks yang beda-beda. Makanya di dalam komunikasi itu, satu hal yang harus Anda perhatikan adalah, maka Anda jangan bicara terlebih dahulu. Jadi Anda kuras dulu ya. Anda lebih banyak mendengar dulu informasi sebanyak-banyaknya tentang orang itu. Apa tesnya, ya, kemudian apa ekspektasinya. Ya, itu Anda kaji dulu, Anda gali dulu dalam sehingga Anda menangkap konteksnya. Ya. Yang apa yang paling dianggap penting tadi ya, apa yang dianggap prioritas ya, apa yang menjadi tuntutan utama, itu yang dimaksud dengan konteks. Ya, maka di situ Anda harus bisa juga menangkap dari konteks itu, kemudian Anda fokuskan terus di situ. Nah, ini yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, berikan contoh. Ya, berikan contoh. Kayak itu sifatnya edukatif ya, itu dengan contoh ya, biasanya lebih mudah dengan contoh. Tapi kalau sifatnya komunikasi itu dalam rangka penawaran barang, maka berikan prototipe ya, prototipe, spek dan sebagainya ya, ada speknya. Kemudian kalau itu Anda sifatnya berceramah ya, atau menyampaikan makalah, maka berikan ilustrasi ya, jadi beda-beda ya. Jadi kalau edukasi itu Anda harus ada contohnya, model, role model ya. Tapi kalau itu sifatnya penawaran barang, harus ada prototipe atau speknya. Tapi kalau sifatnya itu Anda bicara di depan umum ya, public speaking, maka berikanlah ilustrasi yang relevan ya, itu nomor 4. Kemudian yang langkah terakhir, yang kelima adalah lakukanlah
pengulangan pada konteks yang penting tadi, ya. Pada nomor 3 tadi. Jadi setelah semuanya Anda jelaskan, kemudian Anda coba ulang lagi tadi yang menjadi fokus klien Anda tadi, ya, hal yang menarik, ya, hal yang sesuai ekspektasi dari klien itu, coba Anda perkuat lagi, Anda ulang lagi, ya. Jadi penguatan itu akan lebih memperkuat mood dari klien kita. Ya, ini 5 langkah ya. 5 langkah dari bagaimana cara mempersuasi klien Anda, komunikan Anda, ya, mungkin juga atasan Anda, ya, atau mungkin juga pejabat instansi yang Anda ingin mengajukan proposal, ya, atau siapa saja. Maka kalau Anda lakukan 5 langkah ini, ya, saya ulang lagi. Yang pertama adalah lakukan strategi personalisasi. Ya. Strategi personalisasi ini sudah kita bahas pada bagian 7 dan 8, ya, dari jurus-jurus jagoan komunikasi, ya, atau psikologi komunikasi, ya. Ya, jadikan personalisasi. Kalau itu di media sosial, maka anggaplah bahwa pembaca konten Anda adalah ya semua personalisasi yang ada, ya, karena di sana Anda tidak ketemu orang per orang, tapi langsung begitu Anda membroadcast konten, maka dia ya penikmatnya adalah banyak personalisasi, ya. Jadi ada analisisnya, ya, untuk memberikan layanan, ya, memuaskan orang yang tipe analis, ya. Ada data argumen, ya, dan ada impresi bagi orang-orang yang lebih senang, ya, lebih perasa, ya, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah Anda berikan perbandingan yang kontras, semakin kontras semakin baik. Boleh perbandingan itu sebelum dan sesudah, ya, sebelum proses dan sesudah proses, ya. Bisa juga Anda perbandingan 2 buah kualitas, ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan konteks yang penting, ya. Jadi Anda perhatikan dari komunikan itu apa yang menjadi fokusnya, apa yang menjadi ekspektasinya, itu adalah konteks yang penting, ya. Maka coba Anda fokuslah pada hal itu, ya. Kemudian yang keempat adalah berikan contoh. Kalau itu bersifat edukasi, berikan contoh role model. Tetapi kalau itu berupa penawaran adalah berikan prototipe atau speknya. Kalau itu Anda berbicara di hadapan umum, maka berikanlah ilustrasi-ilustrasi yang relevan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah lakukan pengulangan pada konteks, ya, yang penting tadi, yang menjadi fokus ekspektasi dari klien kita. Oke, teman sekalian, ketemu lagi pada bagian yang ke-9. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.